Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam sejahtera. Semoga kalian dimudahkan dengan hal apapun dan dijauhkan dari penyakit yang ada pada sekarang ini. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke lor, kali ini saya akan sedikit membahas tentang cerita yang sekarang lagi viral di Kota Pati, yaitu adalah sebuah tronton yang tiba-tiba itu nyasar di Alas Lamin, yang tepatnya Alas Lamin itu di Kecamatan Telogowungu, itu di sekitar Gowungu, Pati Kota ke utara itu. Dan saya sedikit membahas cerita tentang itu soalnya saya banyak yang ditanyain sedulur sama kerabat sama saudara-saudara yang lain juga banyak yang tanya kenapa kejadian seperti itu terjadi lagi. Ya saya ya kalau saya kira orang Pati sendiri itu tidak terlalu asing tentang kejadian-kejadian aneh soal kendaraan yang selalu salah tujuan di Alas Lamin. Dulu perkiraan 2000 berapa ya loh, itu yang saya ingat itu ada juga 2 kontainer itu membawa semen. Itu udah lama sekali ya, dulunya ya sebelum akses jalannya itu seperti kayak ini ya loh. Dulu masih sempit sekali, kalau perkiraan kalau dilewatin sama sebuah truk tronton itu tidak muat loh, tidak bisa melewati jembatan itu. Tapi Allahu alam, dengan kekuatan gaib yang ada pada Alas Lamin itu, kenyataan ataupun faktanya itu memang ada kejadian 2 tronton ya sempat di lokasi Alas Lamin itu sempat dibongkar juga. Muatannya itu sebuah semen itu sudah kalau orang supir sama kernetnya truk itu ini ya loh, ini sedikit cerita dulu tentang yang kejadian tempo dulu. Itu sempat ada pembongkaran juga, pembongkaran sebuah semen 2 kontainer di Alas Lamin itu, dan baru disadari sewaktu kontainer itu sudah keluar dari Alas Lamin dan sopir ataupun kernet dari salah satu kontainer itu turun untuk sarapan atau mencari makan. Ditanyain warga setempat, konon katanya di sana itu banyak orang yang menurunkan muatannya itu yang berupa semen tadi ya lor. Itu sedikit flashback cerita dahulu ya, perkiraan 2000 berapa sudah tak ingat lagi lah. Dan ini 2021 ini kejadian yang sama juga seperti tempo dulu. Ini yang lagi viral, itu banyak yang tanya, soalnya saya buat video aja. Kejadiannya gini lor, itu konon katanya cerita, ya saya dapat cerita sedikit, dapat informasi sedikit. Kontainer itu keadaannya dia standby ataupun istirahat tidur di alas roban. Sewaktu dia selepas istirahat semalam dikira masih di alas roban, tapi supir dan kernetnya itu tiba-tiba di lokasi Alas Lamin Pati. Itu kejadiannya kalau nggak salah 2 hari lagi, 2 hari ya lor, 2 hari. Dan kenapa kejadian seperti itu terulang lagi? Ya
ya Allahu alam, semua itu hanya Allah yang tahu, dan para leluhur-leluhur yang menjaga ataupun yang menjaga pulau ataupun kota Pati sini ya Lur. Oke, kali ini saya akan sedikit melihatkan videonya di sebelah kiri saya ini. Oke Lor, itu tadi sedikit video yang sebuah kontainer itu tiba-tiba parkir di tepi alas Lamin. Ada juga yang sewaktu itu kejadian ada yang mengambil gambar atau video. Oke, kali ini saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya, soalnya nanti saya sudah pernah menelusuri di alas Lamin. Itu yang pertama kali saya mengekspor atau menceritakan sedikit tentang gaib yang ada di Jembatan Genderuwo, dan yang kedua kali itu di Jatigowo. Itu tepatnya di tengah-tengah alas ya Lur, yang Jatigowo. Oke, pengalaman saya yang nanti videonya yang saya di Jembatan Genderuwo sama di Jatigowo tadi, nanti deskripsinya saya letakkan di bawah video ini. Oke, kali ini saya akan sedikit membahas pengalaman saya mengeksplor dan menceritakan tentang makhluk halus ataupun alam gaib yang ada di sana. Itu sewaktu saya mengeksplor ataupun menceritakan tentang Jembatan Genderuwo, itu ada dua yang saya tangkap dengan menangkap kekuatan meminta kepada yang kuasa. Itu ada gambaran yang tidak boleh diceritakan ya Lur. Kenapa tidak boleh diceritakan? Itu adalah masih privasi dalam gaib yang di sana. Oke, saya sedikit cerita. Gini, kalau yang saya tangkap, indera saya meminta kepada yang kuasa supaya saya diberitahu alam gaib sana itu ada apa aja. Kalau di sana itu yang saya lihat ya Lur, ini pribadi saya yang saya lihat di sana itu memang masih ada pembangunan yang sedang dikerjakan. Oke, yang sedang dikerjakan. Itu kalau kita melihat dengan mata kita yang asli ini memang tidak melihat kalau aslinya itu masih sebuah alas ataupun hutan itu. Tapi kalau kita bisa melihat dengan mata batin meminta kepada yang kuasa supaya kita diberitahu gaib apa yang ada di sana dan keadaan bagaimana alam gaib di sana, itu memang masih ada pembangunan. Itu ya percaya, kalau percaya ya silakan, kalau tidak ya silakan, itu kan menurut saya. Dan saya kembalikan lagi kepada kalian semua, itu hanyalah kalian yang bisa menilai sendiri. Karena kalau dipercaya alas Lamin Pati itu tidak 1 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang itu mempercayai di sana itu tempatnya itu memang angker. Karena soalnya identik kalau alas itu ataupun hutan itu jarang dihuni sama manusia, jarang-jarang. Makanya makhluk yang ada di sana sangat kuat. Oke Lur, itu. Dan yang pertama kali itu masih ada pembangunan yang masih dilaksanakan. Yang kedua itu memang ada yang saya lihat ya Lur, sewaktu saya mengeksplor di hutan Lamin ini, itu adalah ada sebuah lorong itu yang saya tangkap dari indera saya, itu masih lorong itu tengahnya itu menuju hutan Roban ya Lur.
Itu dulu sewaktu kemarin saya mengekspor di Alas Slamen Pati itu tidak boleh dibicarakan, sebenarnya itu tidak boleh dipublikasikan masalah informasi yang seperti itu. Tapi banyak banyak yang tanya kepada saya soal tentang ada apa aja di Alas Slamen kok auranya itu masih melekat, aura goibnya itu masih melekat sampai sekarang. Yaitu sedikit cerita yang saya tangkap ataupun gambaran yang saya dapatkan di sana. Itu memang ada lorong seperti gambarannya di tengah lorong itu menuju Alas Roban ya Lor. Itu yang satu, maaf Lor, yang satu lagi hutannya tidak bisa diceritakan soalnya masih sedikit ada bisikan yang tidak boleh diceritakan. Oke, itu dua tadi yang saya lihat dan masih aktivitas, dan saya juga mendapatkan informasi dari masyarakat. Kalau di Alas Slamen itu ada kegiatan seperti biasa atau pembangunan. Dan saya mendengar cerita lagi, ini dari narasumber yang ada di sana, masyarakat Alas Slamen sana, desa yang dekat Alas Slamen. Itu ada seseorang itu kalau enggak salah yang saya dengar, itu orang Jepara ya Lor. Itu kalau seminggu sekali itu dia pulang ke rumah ya membawa duit, ya membawa hasil kerja kerasnya di Alas Slamen. Dan kalau ditanyain kalau dia pergi di Alas Slamen itu kelihatannya dia itu kerja itu dia menjadi tukang kayu ya Lor, kalau orang Pati, kalau orang Jawa itu tukang kayu di tempat itu. Dan saya ingin menelusuri orangnya itu siapa. Ini saya belum menemukan orang itu ya. Oke. Dan kalau ditanya kenapa kejadian itu terulang lagi, Allahu a'lam. Kali ini saya kembalikan lagi kepada kalian. Semoga kalian bisa mengambil segi positifnya, yang negatif dibuang aja, karena di ayat Al-Quran pun juga ada kalau alam nyata sama alam gaib itu memang ada ya. Oke ya Lor, itu tadi, ambil sisi positifnya aja, buang segi negatifnya. Oke, cukup sampai di sini sedikit penjelasan saya, pengalaman saya mengekspor mengekspor hutan Lamen. Dan oh ya, dan bukannya Alas Slamen saja ya Lor yang bisa menembus. Kalau alam gaib itu ada putaran seperti putaran jalan gaib, gerbang gaib kalau mudahnya itu gerbang gaib itu bukannya di Alas Slamen saja yang bisa menuju Alas Roban, tapi yang di Trowelo. Kalau masyarakat Pati mesti tahu tikungan Trowelo itu mana, itu mesti tahu. Saya juga sudah membuat live video di Trowelo. Itu juga yang kemarin saya live di sana, itu juga lorongnya itu bisa menuju di Alas Roban. Oke, itu tadi sedikit cerita tentang pengalaman saya mengeksplor tempat-tempat yang di Pati yang terkenal angker. Kita kembalikan lagi, yang sempurna hanyalah Allah. Saya hanya cuma manusia biasa yang banyak salah dan banyak dosa. Oke ya Lor, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.